dengan ASEAN Way ini kan apa ya selalu dibicarakan gitu ya, seakan-akan ASEAN nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita kan berkali-kali juga ngomongin ASEAN, ngomongin Myanmar, ngomongin ASEAN juga gitu kelas di podcast ini. Gimana menurut lo prospek ASEAN Way setidaknya di tahun ini gitu, tahun ini atau beberapa tahun ke depan dengan tadi tantangan-tantangan yang lo bilang ada perang, ada persaingan geopolitik, ada masalah internal di ASEAN sendiri soal Myanmar lah, soal macam-macam lah gitu di masing-masing negara gitu. Oke. Sebenarnya ini nih berhubung tidak ada Majid di sini ya. Tapi semalam tuh gue habis diskusikan sama Majid dan dia ada insight lah. Sebenarnya teorinya agak public policy dikit tapi intinya tuh gimana sebenarnya negara atau ya intinya pembuatan kebijakan itu biasanya tertransform oleh krisis gitu loh. Jadi setelah Hmm. terjadinya krisis biasanya tuh faktor krisis itu dimasukkan ke dalam faktor dalam pengambilan keputusan gitu kan. Kalau habis tsunami, baru habis itu ke depannya mikir tsunami, tsunami prevention gitu kan. Nah, Iya. ini juga yang gue lihat gimana seharusnya ASEAN Way kan maksudnya dari dulu apa ya? Meskipun apa ya, gua nggak pengen bilang gini-gini aja sih, tapi kan relatif ya yang ditekankan terkait hal-hal ya udah kita nggak terlalu non intervention atau ya udah kita lose aja non binding dan segala macam. Gue nggak bilang kita harus jadi binding atau harus jadi apa ya harus jadi intervensionis atau gimana, tapi berbagai krisis yang terjadi sekarang tuh harusnya diinternalisasi gitu oleh ASEAN juga dan gimana harusnya eh, mungkin kalau bisa ya gue bilang ASEAN Way itu nggak obsolete tapi how should it transform for the better gitu loh ke depannya. Karena kalau enggak ya justru risk yang terjadi adalah the ASEAN Way untuk jadi semakin obsolete dan juga berdampak kepada semakin tidak mattersnya ASEAN gitu. Nah, gue jadi penasaran lagi karena ASEAN Way itu kan sangat fundamental gitu kelas. Jadi kalau mau bertransformasi atau menginternalisasi tantangan-tantangan tersebut, kok kayaknya harus berganti arah yang lumayan ya jadi mungkin agak merubah fundamental ya karena dia dia sendiri kan fundamental gitu. Jadi ya mau transformasi gimana karena udah fundamental gitu. Ya, itu sih menurut gue let for the members to decide ya karena Hmm. gue juga nggak bisa envision gimana gimana Hmm. caranya. Tapi kan yang pasti kalau kita tetap gunakan cara-cara yang sama, apakah akan ada hasil yang berbeda gitu loh? Apakah kita bisa semakin solve masalah secara internal Myanmar gitu? Terus gimana kita membuktikan matters kita ke dunia gitu kan terkait di apa Laut Cina Selatan terkait secara global dan segala macam. Jadi ya terkait itunya aja gitu loh. Kalau tetap menggunakan cara yang sama terus, apa yang kita expect ke depannya gitu. Hmm, menarik, menarik. Kalau menurut Mas Sufan gimana Mas melihat problem ini Mas? Ya, pertama ya ASEAN Way itu adalah sesuatu yang socially constructed kan. Dia Iya, what ASEAN member state makes of it. Nah, kan. betul, Ah, ya betul. betul betul. Ya, ya, Nah, ya. karena itu kemudian penafsirannya juga kadang-kadang selalu sama. Misalnya, siapa bilang ASEAN non-intervention? Dulu ketika kasus Kamboja, ASEAN Hmm, kan aktif juga melakukan proses Hmm, iya, iya, iya. keterlibatan untuk mendorong perdamaian di sana kan gitu. Ada Jakarta Informal Meetings ya Indonesia sih yang lead jadi tapi ya artinya sebenarnya dia adalah sesuatu yang yang kontekstual kontekstual. Siap. Eh, jadi memang ya harus di apa ya ya akan sangat tergantung pada bagaimana sih negara-negara ini kemudian mengkonstruksikan apa sih ASEAN Way itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah kalau kemudian kita misalnya melakukan perubahan, apakah itu berarti kita keluar dari ASEAN Way? Ya enggak juga gitu ya. Ketika bikin ASEAN Charter, itu kan sesuatu yang mungkin hmm, dulu juga, loh ini kenapa pakai piagam, padahal misalnya ASEAN Way selama ini tidak mengenal piagam misalnya, tapi ya dibuat aja kan, agenda demokratisasi misalnya masuk di situ juga dan seterusnya walaupun penerapannya soal lain. Artinya hmm, apa? Artinya penafsiran dari ASEAN Way itu ya sangat tergantung pada anggota-anggotanya dan disinilah kemudian leadership matters. Jadi hmm, ASEAN matters, tapi leadership juga matters. Siapa yang kemudian bisa menawarkan interpretasi terhadap ASEAN Way yang kemudian akan relevan untuk menjawab tantangan-tantangan baru. Ya kalau kita lihat hmm. dari epicentrum of growth, ASEAN Matters epicentrum of growth ini kan relatif masih sangat tradisional ASEAN gitu ya. Ya. Penekanan pada ekonomi ya karena tradisinya ASEAN begitu dari dulu ASEAN fokusnya pada ekonomi, memprioritaskan pembangunan di atas.
perbedaan-perbedaan politik dan kontestasi geopolitik dan seterusnya, sehingga pada waktu itu menjadi konsensus bagi negara-negara besar yang melihat bahwa oh ya memang lebih baik menyerahkan sentralitasnya kepada ASEAN daripada ribut di situ. Tapi itu kan situasi ketika distribusi kekuatan internasionalnya itu tidak seperti sekarang gitu ya. Itu situasi pasca Perang Dingin di mana Amerika Serikat dan Cina kurang lebih sedang akur-akurnya gitu kan. Cina masuk ke dalam WTO, semua orang sedang optimis integrasi ekonomi global dan seterusnya. Tapi hari ini kan situasinya berbeda. Gitu. Amerika Serikat sendiri saja mendorong decoupling kan. Iya. China juga ya tentu tidak pasif saja gitu karena Amerika Serikat menunjukkan posisi seperti itu, tentu China juga lebih insecure kan, juga pasti lebih agresif juga. Jadi situasinya berbeda gitu. Konsensus yang lama yang menempatkan ASEAN at the center dengan ekonomi sebagai motornya itu belum tentu bisa diterima oleh aktor-aktor yang lain ya kan. Iya. Makanya Amerika Serikat bikin instrumen lain, Quad, AUKUS. Ya. Jepang kemudian terlibat dalam proses itu. Yang kasihan Korea Selatannya mau ikut-ikut nggak masuk-masuk. Iya, Ya iya, nggak iya. di Quad Benar-benar. nggak masuk, ya, di AUKUS Fokus juga ditinggal enggak. gitu. Kasihan. India masuk ke dalam gambar dan seterusnya. Jadi ada tantangan-tantangan baru gitu ya, yang mungkin penerjemahannya harus sedikit lebih berbeda. Apalagi soal Myanmar gitu ya. Jadi ya ini jawaban konservatif, jawaban tradisional terhadap tantangan-tantangan baru yang sebenarnya membutuhkan jawaban yang lebih kreatif gitu. Tapi ya ini wajar dimengerti sih ya karena apa? Kan ada path dependence dan ada tradisi diplomatik yang berjalan lama di ASEAN. Perubahannya mungkin nggak bisa langsung radikal, tapi menurut gue bisa masuk lewat bagaimana tema ini kemudian diterjemahkan. Misalnya ya lewat penerjemahan dari ASEAN Outlook on Indo-Pacific itu. Itu penerjemahannya gimana sih? Bagaimana misalnya ASEAN Outlook on Indo-Pacific itu bisa menghubungkan dan mengelola persaingan geopolitik yang muncul dalam bentuk tawaran-tawaran kerjasama infrastruktur, kerjasama ekonomi di kawasan gitu. Misalnya bisa nggak BRI, Global Development Initiative-nya China, itu somehow kemudian dihubungkan dan secara lebih positif gitu ya dengan inisiatif-inisiatif seperti Partnership for High Quality Infrastructure dari Jepang atau dengan Indo-Pacific Economic Framework-nya Amerika Serikat. Gitu. Kalau ASEAN bisa melakukan itu, ya ASEAN kan tetap akan jadi broker ya, power broker, tetap akan menjadi bridge builder gitu ya. Tapi tentu bukan hal yang mudah. Semakin abstrak, insecurity itu makin tinggi. Semakin konkret, orang itu akan melihat hal-hal teknis. Jadi, karena dia konkret, insecurity-nya bisa diukur. Jadi akan lebih mudah kerjasama. Jadi ketika kita ngomong hal-hal besar, hal-hal abstrak, orang itu akan framework berpikirnya itu adalah great power politics atau geopolitik gitu ya. Tapi semakin konkret, orang itu akan berpikir semakin operasional gitu. Jadi menurut gue yang kemudian menjadi sangat penting adalah bagaimana mengelola ini menjadi makin konkret dan makin operasional gitu lah kerjasama-kerjasama atau program-programnya ini. Karena ketika operasional, orang akan lebih fokus ke aspek teknisnya itu, lalu hubungan sosialnya juga terjalin, lalu proses trust buildingnya juga muncul gitu ya. Di situ ASEAN bisa play role sebagai driver seat-nya gitu. Yaitu mungkin nih menjadi penting misalnya untuk mengidentifikasi beberapa implementasi konkret dari ASEAN Outlook on Indo-Pacific gitu ya, yang di situ bisa melibatkan negara-negara besar itu. Mungkin nggak akan langsung berhasil, tapi worth to try gitu. Lihat, ngukur biar Amerika, Cina, Jepang itu mau dengerin ASEAN nggak misalnya di satu dua project gitu kan.
Terus mereka bisa membayangkan sesuatu melampaui imajinasi mereka tentang great power politics. Ini negara-negara besar ini kan karena terlalu besar, mereka itu dihantui oleh ketakutan mereka sendiri, jadi nggak bisa punya bayangan lain. Amerika Serikat itu kalau ngelihat Asia Tenggara, yang dilihat Cina gitu. Iya. Semua kalau ngelihat Asia Tenggara yang dilihat Amerika gitu kan. Ya, imajinasinya terbatas gitu. ASEAN harus menunjukkan bahwa eh, dunia itu lebih berwarna dari. Ini adalah potongan episode podcast Bebas Aktif. Dengerin selengkapnya di podcast Bebas Aktif yang bisa kalian cari di Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Sampai ketemu.